Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala. ونفعنا ونفعنا بعلومه في الدارين. Eh, pada kita masih membahas bab haji ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas eh, syarat terakhir ya, syarat wajib eh, yang terakhir dari haji ya, dari haji yaitu al-istita'ah atau kemampuan ya, mampu. Jadi seorang itu tidak dikatakan wajib ya berhaji jika tidak terpenuhi eh, salah satunya adalah syarat al-istita'ah yaitu kemampuan. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Ya, arkanuhu. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain arkanuhu ya dan eh, rukun rukunnya ya hanya ini al-haji yaitu adalah al-hajj. Rukun-rukun daripada haji ya, ada berapa? Sittatun ada enam ya, ada enam. Apa saja? Ahaduha yang pertama adalah ihramun bihi ya berihram ya berihram. Eh, Ihram di sini bukan artinya jadi ihram itu ada ya memakai pakaian ihram, ada yang dimaksud dengan ihram itu sendiri, ada yang dimaksud dengan ihram pada miqat ya. Nah, kalau di rukun itu namanya ihram ya. Ihramun bihi ini nanti maksudnya apa? Maksudnya adalah niat ya. Niat. Nah, jadi yang di rukun yang pertama ini adalah ihram, maksudnya adalah niat. Ihramun bihi ay bil haji, yaitu ihram dengan haji ya. Ini dari kata ahrama yuhrimu ya. Sehingga ketika sudah berihram maka yang tadinya halal dilakukan sebelum berhaji, maka ketika sudah berihram ini maka ada hal-hal yang haram ya yang dilakukan ketika ketika haji. Yaitu biniyati dukhulin fihi ya, dengan niat ya, dengan niat apa? Dukhulin fihi, memasuki fihi al-hajj ya. Jadi niat masuk kepada haji. Li khabari al-Bukhari raqam al-awwal, Muslim raqam alf wa tis'amiyah wa sab'ah. Ya, apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat bahwa sesungguhnya amalan itu tidaklah sah kecuali dengan niat. Ya. Nah, jadi ihram di sini sekali lagi saya tegaskan bahwa ihram di sini yang dimaksud adalah niat. Ya, niat. Adapun pakai pakaian ihram ataupun ihram dari miqat, nah itu bukan di pembahasan rukun ya. Sedangkan kalau kita bahas rukun, yang termasuk di rukun itu hanya cuma ihram saja, niat saja. Ya, niat haji. Karena rukun ini adalah jika tidak dilakukan maka batallah apa haji tersebut atau ibadah tersebut. Baik. Kemudian wala yajibu talaffuzun biha dan tidak wajib ya talaffuz melafalkan biha ai an-niyah. Tidak wajib melafalkan niat.
Wa talbiyatun, ya, wa talbiyatun ay wala yajibu talbiyatun awala tajibu. Jadi ini atof, ya. Ini nyambungnya kemana? Nyambungnya ke talafut, ya. Talbiyah ini nyambungnya ke talafut. Jadi artinya dan juga tidak wajib membaca talbiyah. Jadi tidak wajib melafalkan niat dan juga tidak wajib melafalkan talbiyah ketika ihram atau ketika niat niat haji. Ya. Nah, tapi jangan salah sangka, jangan ketika dipahami wala yajibu artinya tidak disyariatkan, bukan. Yang namanya wala yajibu itu tidak wajib, tapi bisa jadi hukumnya apa? Sunnah, ya, itu. Nah, terkadang ini ada yang salah paham gitu kan dari ibarat mazhab Syafi'i. Wala yajibu dipahami wala yushra'u. Enggak sama sekali. Wala yajibu artinya tidak wajib, tapi bisa jadi hukumnya apa? Sunnah. Makanya di sini ditegaskan bal yusannani, ya. Kan tetapi apa? Disunnahkan, ya. Jadi ketika ihram disunahkan apa? Disunahkan untuk khususnya membaca niatnya ini, ya, at-talaffuz, ya, at-talaffuz, melafalkan niat. Yang kedua adalah talbiyah. Nah, ini kedua-duanya sama-sama sunnah, ya. Kemudian fayaqulu biqalbihi wa lisanihi, maka dia mengatakan di dalam hatinya dan juga di dalam lisannya apa? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan saya berihram dengan haji lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Baru di sini melafalkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya, labbaik Allahumma labbaik. Nah, eh, kemudian ketika dia membaca talbiyah, ya, yusannu an yadhkura fi hadhihi talbiyah ma ahrama bihi wa la yajharu fiha. Jadi dibaca dengan lirih, tidak dibaca dengan sir, ya, dibacanya dengan lirih, bukan ya, bukan dengan jahar, ya, tidak dijaharkan tapi dibaca dengan lirih. Baik. Itu rukun yang pertama yaitu adalah ihram. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, wathaniha, yang kedua adalah rukun yang kedua, wukufun bi Arafah. Wukuf, ya, berdiam, berdiam diri. Wukufun bi Arafah, berdiam diri di padang Arafah. Nah, apa yang dimaksud dengan wukuf ini? Ya, yang dimaksud dengan wukuf adalah apa? Ai huduruhu, ai huduruhu, ya, hadirnya dia, ya, hadirnya dia di tempat manapun, bagian daripada hanya kembali kepada Arafah, ya. Wukufun bi Arafah ay huduruhu, ya, hadirnya dia, ya, bi ayyi juz'in, di tempat manapun, minha, dari Arafah, walau, ya, walau lahdotan, walaupun hanya lahdoh artinya sebentar. Nah, ini kita bicara rukun, ya. Kita masih bicara rukun, bukan bicara sunnah, ya. Kalau sunnah nanti ada rinciannya lebih lebih lagi nanti, ya. Tapi ketika kita bicara rukun, maka batas minimal, ya, batas minimalnya. Batas minimalnya itu adalah lahdoh, sebentar. Ya, berdiam diri atau kehadirannya dia di padang Arafah, di apa namanya, ya, entah dimanapun itu, ya. Yang penting masih di dalam Arafah, ya, walau lahdotan, walaupun hanya sebentar. Wa ingka nana iman, walaupun dia sambil tiduran. Nah, walaupun dalam keadaan tiduran, ya, wukufnya itu dalam keadaan tiduran. Jadi apa? Intinya adalah hadir, ya, hadir dengan jasadnya, bukan ruhnya doang. Tapi nggak bisa, ya, memisahkan ruh dengan jasad. Ya, eh, apa namanya? Jadi hadirnya dia di padang Arafah tersebut, walaupun dia tidur, gitu, ya. Aumaron, ataupun cuma lewat saja, ataupun cuma lewat. Jadi
Misalkan dia sebagai petugas medis misalkan, ya, atau sebagai supir gitu misalkan, ya, dia cuma melewati padang Arafah. Nah, itu ketika dia melewati itu, ya, maka di situ sudah dianggap apa, wukuf, ya, au marrah, walaupun dia cuma hanya sekedar lewat. Li khabari Tirmidzi. Nah, kewajiban Arafah ini menjadi rukun. Nah, berdasarkan hadis apa? Al hajju Arafah. Hadis al hajju Arafah, yaitu haji adalah Arafah atau wukuf di Arafah. Ya, haji adalah Arafah gitu. Nah, ini namanya tasbih, ya, tasbih baligh, ya, tasbih baligh. Eh menyerumpah, bukan, bahkan bukan menyerumpamakan lagi, tapi apa ya? Jadi eh, esensi daripada haji itu ya itu wukuf di Arafah. Ya. Baik, walaisa minha, dan bukan termasuk dari Arafah, hanya hanya kembali ke ini ya, Arafah ya. Ini hanya kembali ke Arafah. Walaisa minha Masjid Ibrahim. Bukan termasuk dari Arafah adalah Masjid Ibrahim. Nah, Masjid Ibrahim ini bukan termasuk dari Arafah. Wala Namiroh, juga tempat yang namanya Namiroh, ya, itu juga bukan termasuk dari Arafah. Kalau sekarang kita nggak perlu pusing-pusing ya, ada batasan-batasan Arafah gitu kan. Jadi ketika kita diberikan rezeki oleh Allah untuk berhaji, amin ya rabbal alamin, ya, nanti kita di situ sudah ada batasan-batasannya, mana Arafah, mana bukan Arafah. Nah, pastikan, ya, ketika kita wukuf, pastikan kita memang berada di dalam Arafah. Baik, wal afdalu lidzakari, wal afdalu lidzakari, dan apa namanya, utama bagi siapa? Bagi laki-laki, taharri mauqifihi sallallahu alaihi wasallam. Wal afdalu lidzakari taharri, maksudnya mauqifihi. Atau kalau mau taharri mauqifahu bisa, tapi taharrin, ya, taharrin disukunin, ditanwinin. Kalau mauqifahu, tapi kalau tidak disukunkan berarti taharri mauqifihi alal idhofah, ya. Maksudnya apa? Jadi lebih utama bagi laki-laki itu dia menuju, ya, memilih, apa, mauqifahu sallallahu alaihi wasallam atau mauqifihi, tempat wukufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa 'inda as-sakhrat al-ma'rufah. Ya, Fon. Ya, jadi tempat wukufnya Nabi, ya, ketika haji wada itu, nah itu di bebatuan yang sudah dikenal gitu ya, sudah dikenal. Nah, kalau di sini keterangannya itu di mana? Yaitu di wahya al-muftarishah fi asfali jabalir rahmah allati biwasati ardi Arafah. Nah, yang mana itu dia fi asfali jabalir rahmah, ya. Jadi al-muftarishah fi asfal jabal ar-rahmah. Jadi di pada Arafah itu kan ada satu bukit, ya, namanya Jabal Ar-Rahmah, yang di situ ya banyak yang melakukan inilah bid'ah, ya, khurafat, ya. Banyak yang nulis di situ, ya. Ya memang apa sih namanya? Insya Allah ya tempat yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW itu ada keberkahannya. Cuma bukan berarti menjadikan tempat tersebut apa sih namanya terlalu akhirnya membuat apa sih namanya kebid'ahan gitu ya, bid'ah, ya. Eh, Pada nulis di situ kan nanti ada keterangannya bahwa Jabal Rahmah itu, ya, atau Arafah ini kan tempat bertemunya Adam dan Hawa, akhirnya pada nulis-nulis di situ, ya. Nah, itu perlu dicerdaskan lah, ya, umat Islam. Oke, jadi di Jabal Rahmah itu di bagian bawahnya, nah, nah di situ apa namanya keterangan di sini, ya.
bahwa bebatuan yang dikenal ini adalah posisinya fi asfal di bawah Jabal Rahmah, ya di bawah Bukit Rahmah, ya. Baik. Kemudian wasumiyat Arafata, kenapa dinamakan Padang Arafah? Nah, Arafah ini kan dari kata Arafah ya'rifu, ya Arafah ya'rifu, afwan. Ya'rifu artinya mengetahui, mengenal, ya mengetahui atau mengenal, ya. Kenapa disebut ini? Qila, nah, ada pendapat li'anna Adam wa Hawa ta'arafa fiha, ya karena Adam dan Hawa, ya, eh, bukan saling mengenal tapi saling bertemu kembali biha di padang Arafah. Karena, ya karena Adam dan Hawa kan eh, apa diciptakan di, atau apa, ya di surga gitu, ya. Kemudian Adam diturunkannya di India, ya. Qulnah bit qulnah biton minha jami'a, gitu, ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun, ya, dari surga. Nah, Adam itu turunnya itu terpisah. Nah, ini keterangan yang ada di Yanatu Talibin, ya. Nah, ini bisa diteliti lebih dalam lagi, ya, apakah betul riwayat atau tidak, ya. Adam itu turunnya di India, ya. Kemudian Hawa itu wa nazalat di Jeddah, ya. Kalau Hawa turunnya di Jeddah. Nah, tapi ini tentu perlu penelitian lebih lanjut, apakah riwayatnya benar atau tidak. Baik, waqila ghairu dzalika, dan ada pendapat lain itu penamaannya itu bukan berdasarkan pendapat yang tadi, gitu, ya. Eh apa di sini nggak disebutkan, ya, kalau di Fathul Muin, tapi kalau di Anat Talibin disebutkan wahyu anna Jibril lamma arrafa Ibrahim manasikal haji wa balagha asy-syi'b al-awsat alladhi huwa mawqiful imam qala lahu a'rafta qala na'am fasummiyat Arafat, ya. Jadi ketika Jibril mengajarkan Nabi Ibrahim itu manasik haji, ya, ritual ibadah haji, ya. Nah, kemudian Jibril bertanya, apakah kamu sudah paham? Ya, kemudian Nabi Ibrahim, afwan, itu menjawab, nah, iya, saya sudah paham. Nah, maka disebut fasumiyat Arafat, maka dinamakan Arafat. Ada pendapat lain juga, kenapa ini disebutkan di Inatul Talibin. Wa qila innama sumiyat bidzalika min qaulihim araftul makana idza tayyibtuhu wa minhu qaulullah ta'ala al jannata arrafaha lahum, ya. Dari kata arrafa yu'arrifu artinya apa namanya, membaguskan atau membuat wangi, ya, membuat wangi suatu tempat, ya. Ya, arraftul makana ai idza tayyibtuhu, saya mentakrif satu tempat, yaitu saya tuhu, saya eh, mem- membuat wangi tempat tersebut atau membuat baik tempat tersebut, ya. Baik, kemudian wa waktuhu, dan waktu hu-nya kembali ke wukufun, ya. Hu-nya artinya di sini wukufun. Saya terus dulu bentar, ya. Eh, apa namanya, ya, wa waktuhu ai wukufun, ya, wa waktul wukuf, ya, maksudnya gitu, ya. Dan waktu wukuf di Arafah baina, antara zawali syamsi, ya, antara tergelincir matahari atau masuk waktu zuhur, ya, zuhur, yauma Arafah, ketika hari Arafah, yaitu wahua tasi'u Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah,
wa baina tulu'il fajri nahri yaumi nahrin. Dan antara terbitnya fajar ketika hari nahar atau 10 Zulhijjah. Jadi antara zuhur zuhur tanggal 9 ya sampai eh, apa namanya? Sebelum subuh ya. Wa baina tulu'i fajri yaumi Arafah. Sebelum subuh ya. Sebelum subuh. Ini tanggal 9, ini tanggal 10. Ya, Yaumun Nahar ini kan tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Baik. Eh ini waktunya ya, waktunya. Tapi kan kita juga disunahkan untuk apa namanya? Mabit bil Musdalifah nanti ya. Mabit di Musdalifah. Jadi nanti ketika kita bicara masalah sunnah ya, itu kita disuruh untuk pergi ya dari Arafah untuk menuju ke Musdalifah supaya kita bisa bermalam di sana. Ya. Baik, wa sunna lahu al-jam'u bainal laili wan nahar. Nah, disunahkan baginya apa? Atau wa sunna lahu al-jam'u yang menggabungkan antara malam dan siang. Ya, jadi kita dapat waktu siang, kita dapat waktu malam. Ya, malam itu apa sih? Malam itu eh ma baina al-maghribi wa as-subhi. Ya, ma baina al-maghribi wa as-subhi. Itu namanya waktu malam, yaitu antara maghrib dengan subuh itu waktu malam. Sedangkan waktu siang ya berarti selain itu ya, ba'da subuh ila ma qabla al-maghrib ya. Setelah subuh sampai sebelum maghrib. Ya. Wa illa, nah kalau misalkan tidak menggabungkan malam dan siang, misalkan dia wukufnya habis asar, terus baru bertolak dari Arafah itu misalkan waktu ba'da maghrib. Nah itu kan berarti sudah menjamak ya, sudah menjamak antara atau sudah menggabungkan antara malam dengan siang. Nah, misalkan dia cuma siang saja, misalkan habis asar, langsung dia bertolak ke Musdalifah misalkan. Atau dia cuma malam saja maghrib gitu kan. Dia langsung bertolak ke Muzdalifah. Wa illa, nah kalau tidak menggabungkan antara malam dan siang, aroqa dam tamattu, ya dia membayar dam tamattu ya. Nadban tapi ini disunahkan ya. Nanti ya, insya Allah Pak, ada pembahasan terkait dengan apa itu dam ya dan apa kriteria dam itu apa saja. Selanjutnya, eh wasalithuha, dan rukun yang ketiga adalah tawafu ifadatin. Ya, tawaf ya, ada tawaf ifadah. Eh tawaf ada tawaf sunnah, nah ada tawaf rukun. Nah, kalau dalam haji tawaf rukunnya adalah tawaf ifadah. Nah, ada tawaf yang sunnah misalkan tawaf kudum ya ketika datang ke apa sih namanya? Mekah ya ke Masjidil Haram. Nah, itu disunahkan pertama kali kita untuk tawaf ya sebagaimana kita sholat tahiyatul masjid di masjid yang lain. Nah, kalau di Masjidil Haram kita disunahkan untuk tawaf terlebih dahulu. Wa yadkhulu waqtuhu. Nah, kapan masuk waktu apa namanya tawaf ini ya? Binti Sofi Lailatin Nahar. Ya, binti Sofi Lailatin Nahar. Jadi malam pertengahan malam hari ke-10 ya. Pertengahan malam hari ke-10. Jadi misalkan ya apa namanya?
Kan hari ke-9 kan intinya sampai ke maghrib ya. Kemudian, nah sudah masuk waktu malam, ya di pertengahan malam itu, ya. Nah intisaf ini kita bisa ambil ya tadi kan waktu malam itu apa? Ba'dal maghrib, habis maghrib sampai sebelum subuh. Nah, kita kira-kira pertengahan malamnya itu ya bagi dua saja, gitu ya, bagi dua. Nah, berarti ketika setengah yang kedua ya di malam itu, nah itu sudah masuk waktu apa untuk tawaf ifadah. Ya, sudah masuk tuh waktu untuk tawaf ifadah. Artinya gini, kalau dia mau mendahulukan tawaf, oh saya mau mendahulukan tawaf dulu nih, ya daripada yang lainnya. Kan ada lempar jumroh akobah juga ya. Nah, berarti saya tawaf dulu, saya kembali ke Mekah, kembali ke Masjidil Haram untuk tawaf, ya. Wahwa afdolul arkan dan apa afwan apa tawaf ifadah itu termasuk rukun yang atau bukan termasuk dia dia rukun yang paling afdol, ya rukun yang paling afdol hatta minal wukufi sampai wukuf itu sendiri, ya sampai wukuf itu sendiri itu lebih afdol. Ya, ini apa namanya menurut yang rojih di dalam mazhab Syafi'i khilafan lizarkashi. Ya, khilafan lizarkashi berbeda pendapat daripada Imam Az-Zarkashi. Eh, baik. Kemudian warabi'uha dan yang keempat adalah sa'yun. Oh ya, untuk toaf, tata cara toaf itu insya Allah nanti ada pembahasan lebih lanjut ya. Rukun-rukunnya apa rukun tawaf itu, ya. Sekarang kita membahas secara umum aja dulu yaitu rukun rukun haji ya. Adapun nanti bagaimana rukun tawaf, nah itu nanti ada pembahasan sendiri gitu ya. Warabi'uha dan yang keempat yaitu sa'yun, yaitu sa'i ya, baina safa wal marwah. Sab'an sebanyak tujuh kali. Ya. Antara safa dengan marwah sebanyak tujuh kali. Yang mana ketika dari sofa ke Marwa itu satu dan Marwa ke sofa itu satu. Jadi bukan nggak kayak tawaf. Kalau tawaf kan dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi itu baru dianggap satu. Ya. Kalau sa'i enggak. Jadi sofa ke Marwa itu satu, Marwa ke sofa itu satu. Yaqinan ya secara yakin tujuh secara yakin ba'da tawafi qudumin malam yaqif bi Arafah. Ya, ba'da tawafi qudumin malam yaqif bi Arafah. Jadi bisa pelaksanaannya setelah tawaf kudum. Nah, ini sa'i pelaksanaannya bisa tawaf kudum. Ini kan tawaf kudum kan sunnah ya. Ya, sunnah. Nah, tapi walaupun ini rukun, walaupun sa'i ini rukun, tapi ketika dia sudah dilaksanakan setelah tawaf kudum, ya, maka itu dia sudah gugur rukunnya. Rukun sa'inya dia sudah gugur. Malam yakif bi Arafah, ya. Selagi dia belum wukuf di Arafah, ya. Selagi dia belum wukuf di Arafah. Au ba'da tawaf ifadah atau pelaksanaannya setelah tawaf ifadah, ya. Atau pelaksanaannya setelah tawaf ifadah. Jadi boleh ba'da tawaf qudum tapi dengan syarat belum wukuf di Arafah atau pelaksanaannya setelah tawaf ifadah. Yang ini tawaf ifadah ini baru rukun ya. Yang rukun ini tawaf ifadah. Falau iqtasara ala maduna sab'i lam yajzihi. Ya, falau iqtasara ala maduna sab'i lam yajzihi. Adapun jika dia kurang dari tujuh, yang kurang dari tujuh maka dia itu tidak sah. Sahihnya tidak sah. Memang ini betul-betul ibadah badan ya.
Kalau kita umroh saja itu effortnya itu sudah Masya Allah gitu ya. Yang sudah umroh mungkin merasakan gitu ya. Kalau tawaf itu effortnya tidak terlalu. Yang lumayan itu sa'i. Dia lumayan panjang gitu ya. Dia lumayan panjang. Dan itu alhamdulillah kalau di zaman sekarang itu sudah fasilitasnya sudah lengkap ya. Ruangan ber-AC ya. Wah, kalau zaman dulu gitu ya, ketika belum ada AC gitu kan, ketika belum ada penutup apa di atasnya itu, maksudnya kita bisa bayangkan. Nah, kemudian kita juga bisa bagaimana Ibunda Hajar gitu ya, itu beliau lari-lari gitu kan antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah mencari air ya untuk Nabiullah Ismail gitu. Ya. Kita saja di zaman sekarang itu sudah melelahkan ya, lelah memang ya. Itu apa namanya jaraknya itu lumayan. 7 lagi kan. Sofa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Sofa itu kali. Itu sudah lumayan. Apalagi sa'i itu kan setelah tawaf. Jadi tawaf misalkan sudah, habis itu sa'i. Masya Allah. Ya. Itu benar-benar ibadah badan. Nah, apalagi ini, ya, ini pelaksanaannya, misalkan dia sa'i setelah dari wukuf, Masya Allah lagi itu kan. Itu jarak antara Arafah dengan Masjidil Haram itu jaraknya itu sangat jauh gitu ya. Berkilo-kilometer gitu. Ya, kita nggak membayangkan itu tuh jaraknya deket gitu enggak ya, itu jaraknya memang sangat-sangat jauh ya, sangat-sangat jauh ya, nggak jauh banget maksudnya ya, berkilo-kilometer gitu ya. Kalau tidak salah sampai 10-an lah, 10-an kilometer kalau tidak salah ya. Masya Allah, jadi makanya ibadah haji ini ya, ibadah ibadah badan, mungkin kita harus siapkan fisik ya. Di samping finansialnya juga harus disiapkan. Baik, kemudian walau syakka fi adadiha qabla faraghihi akhadha bil aqal li'annahu al mutayaqqan. Ya. Jika dia ragu berapa jumlah apa namanya fi adadiha ya, berapa jumlah dia berapa kali sa'i, dia lupa, dia ragu ya. Kalau syak itu kan berarti nah syak ini ya di dalam fikih itu berbeda dengan yang ada di usul fikih. Arti arti asyak itu adalah eh, asyak adalah mutlaku mutlakudzan ya, ya mutlakudzan. Jadi mau misalkan gini, dia ada keraguan sedikit saja ya, maka dia mengambil yang paling sedikit ya. Misalkan dia keraguannya apa dengan dia ragu sedikit tapi dia ada kayaknya enggak deh. Apa namanya zon itu kan kemungkinan yang terbesar ya, kemungkinan yang terbesar. Padahal saya kira sudah 7 kali misalkan gitu kan, tapi dia masih ada keraguan sedikit. Oh ternyata kayaknya saya ragu tapi ini 6 apa 7 gitu ya, ini 6 atau 7. Nah, walaupun ada keraguan sedikit maka ya dia akhodha bil aqal, dia mengambil kemungkinan yang sedikit itu. Dia nahul mutayakun karena itulah yang dianggap yang yakin. Itu kalau syak di dalam terminologi fikih ya. Kalau di dalam usul fikih kan kita membedakan antara dhon dengan syak. Dhon itu kemungkinan yang di atas 50%. Ya, syak itu yang 50%, waham itu yang di bawah 50%. Sedangkan di dalam fikih, syak itu adalah mutlaku adh ya, mau berapa persen, intinya belum sampai 100% itu disebut dengan syak ya. Baik, wa man sa'a ba'da tawafil qudum lam yundab lahu i'adatus sa'i ya. Barang siapa yang sudah sa'i, melakukan sa'i setelah tawaf qudum ya, lam yundab lahu, tidaklah disunnahkan i'adatus sa'i ya, mengulang
sa'inya ba'da tawafil ifadah, setelah tawaf ifadah. Bal yukrah, bahkan itu dimakruhkan. Hukumnya apa? Makruh. Wa yajibu an yabda'a fihi fil marratil ula bis safa, ya. Dan wajib dia memulai fihi ay fi sa'i, fihi hinya ini ke sa'yu, dan dia wajib memulai di dalam sa'i fil marratil ula di apa namanya? Yang pertama kali, ya. Fil marratil ula bis safa. Bukan putaran sih istilahnya, ya. Di kali pertama. Nah, di kali pertama itu dia mulai dari Bukit Sofa. Ya, insya Allah nanti kalau di sana itu kan ada ininya ya, ada petunjuknya. Oh, ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah gitu. Ya. Nah, kita memulai dari Bukit Sofa. Ya. Jadi pertama kali kita mulai dari Bukit Sofa, sebagaimana ya eh, yang ada di dalam Al-Quran. Gitu. Makanya Nabi menegaskan ibda'u bima bada Allah. Mulailah dari apa yang Allah mulai. Nah, yang dimulaikan di dalam Al-Quran itu kan bukit Sofa terlebih dahulu kan gitu. Ya. Inna Sofa wal Marwata min sya'air. Inna Sofa kan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bukit Sofa dulu baru bukit Marwah. Nah, kemudian Rasulullah ibda'u bima bada Allah. Mulailah dari apa yang Allah mulai, yaitu bukit Sofa. Wa yakhtimu bil Marwah. Nah, dan diakhiri dengan berhenti ke Bukit Marwah. Lilit tiba karena berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu dihitung sekali. Nah, nanti Marwah ke Sofa lagi itu dihitung sekali. Ya. Fa'in bada'a bil Marwah. Nah, kalau misalkan dia memulai dari Bukit Marwah, lam yuhsab mururuhu minha ila Sofa. Maka itu tidak dihitung, ya, tidak dianggap, ya. Misalkan dari Sofa kemudian ke Marwah, nah itu nggak dianggap, ya. Nah, baru dianggap ketika dia mulai dari Sofa, nah baru ke Marwah. Wa dhahabuhu minas Sofa ilal Marwah marratun. Nah, ini yang tadi saya sudah sebutkan bahwa perginya dia dari Sofa ke Marwah itu dihitung satu satu kali. Wa auduhu, dan baliknya minha ay minal Marwah, dari Bukit Marwah ilaihi kepada Bukit Sofa marratun ukhra. Nah, satu kali lagi gitu. Jadi totalnya kalau benar-benar muter ya dari sofa ke sofa lagi itu ya mungkin 3 kali putaran ya, tiga tiga setengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, tiga tiga setengah ya, 3,5 putaran. Itu kalau sofa ke sofa ya. Tapi memang nanti diakhiri ke Marwa gitu kan, setengahnya lagi itu ke Marwa baru selesai. Kalau umroh berarti dia tahallul habis itu. Nah, kalau dia haji, ya dia tergantung. Dia belum melaksanakan rukun apa lagi nih, ya. Ada apa sih namanya? Jumroh Aqobah, ya. Ada tahallul, ya. Kalau dia harus bayar dam gitu kan. Baik. Em, wa yusannu lidzakari an yarqa ala sofa wal marwa qadra qamah, ya. Nah, di sini disunahkan bagi laki-laki, ya, untuk dia menaiki Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah qadra qamah, setinggi badan qamah. Qamah itu kan setinggi badan badan ketika kita berdiri itu ya, ketika kita berdiri. Baik. Eh Selanjutnya, wa an yamshiya awwal as-sa'i wa akhirahu wa an yamshiya awwal as-sa'i, dan ketika dia apa namanya sa'i
ya pertama kali itu dia berjalan biasa, ya berjalan berjalan biasa ketika di permulaan sa'i, ya ketika permulaan sa'i. Wa akhirahu dan ketika di akhir sa'i. Wa ya'du dzakaru fil wasat dan ketika berada di tengah, ya eh, laki-laki ini, ya laki-laki ini lari-lari kecil, ya'du, ada ya'du itu artinya lari-lari kecil, ya. Wa mahalluhuma ma'ruf, ya, dan tempat untuk berlari itu sudah bisa dikenali lah. Apalagi zaman sekarang itu ada tanda hijau, ya, ada tanda hijau. Nah, ketika di tengah-tengah itu ada tanda itu dan kita disunahkan untuk lari-lari lari-lari kecil. Nah, ini nih. Ini di walaupun ini di teks apa, di yang aslinya nggak ada apa gambar ini. Tapi ini untuk menggambarkan. Nah, di sini. Jadi ini dari sofa ke Marwah, ya. Dari sofa ke Marwah. Nah, dari sini ke sini, ini dia masyi, ya, masyun, ya. Nah, dari sini, nah ini mantiko ma'rufah, nih, ya, al-mailul akhdar. Nah, di sini ada tanda hijau. Nah, di sini juga ada tanda hijau, ya. Nah, di sini baru dia adu, ya, atau lari-lari kecil. Nah, kemudian sisanya lagi, ya. Nah, ini berjalan lagi, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sofa ke Marwa ini satu kali, dari Marwa ke sofa ini satu kali. Baik, selanjutnya wa khamisuha izalatu sya'rin, ya. Ah, wa khamisuha dan yang kelima, ya, rukun yang kelima izalatu sya'rin. Menghilangkan apa ini? Rambut, ya. Menghilangkan rambut minar ra'si dari kepala bihalqin dengan mencukur habis, halq artinya mencukur habis, ya. Atau taksir atau memendekkan. Ah, mencukur habis atau memendekkan. Biasanya ketika tahallul, saya agak kurang paham ya kalau teknisnya di ketika haji, ya, karena kan tahallulnya ini bisa di mana-mana, ya kan, bisa di apa sih namanya, eh yang mana tuh, Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau umroh itu kan dia di pelataran di Masjidil Haram gitu kan, setelah sa'i dia tahallul. Nah, biasanya orang yang tahallul ketika habis umroh itu dia cuma taksir aja, ya, memotong sebagian. Karena sepertinya sudah ditertipin gitu, ya, tidak bisa apa namanya, eh ada sih tempat tempat untuk mencukur, tapi posisinya nggak langsung gitu di setelah sa'i, nggak, dia jadi jalan dulu. Nah, nanti di tempat banyak banyak kios-kios, nah di situ tempat untuk mencukur gitu. Tapi kalau di tempat setelah sa'inya langsung, nah itu dia nggak ada gitu, ya. Jadi kalau misalkan dia mau buru-buru tahallul setelah umroh, biasanya dipotong sedikit dulu, ya pakai gunting. Biasanya ada yang bawa gunting di situ. Nah, nanti baru dia dicukur habis ketika di eh, kios itu, ya. Eh, atau dia bisa langsung ke sana sebenarnya, ya bisa langsung ke tempat cukur tadi. Tapi ya berarti dia kondisinya belum belum tahallul, ya, belum tahallul. Baik, mencukur habis atau
memendekkan. Yang lebih afdol adalah mencukur habis tentunya, ya. Yang lebih afdol adalah mencukur habis. Kalau misalkan dia kondisinya tidak punya rambut, maka imrorul musa alaihi, ya. Dia me, apa namanya mengalirkan, bukan mengalirkan apa, meletakkan, ya, meletakkan berpura-pura, ya, cukur, ya, pakai pisaunya itu sebanyak tiga tiga kali. Apa sunahnya ini? Litawakufit tahallul, karena tahallulnya ini, ya, itu tergantung dari apa, izalatu sya'rin ini, menghilangkan rambut ini, ya. Litawakufit tahallul alaihi, karena tahallul itu, ya, bergantung pada, ya, menghilangkan rambut ini. Wa aqallu ma yujzi'u thalathu sya'rat, ya. Dan yang paling minimal untuk dihilangkan adalah tiga rambut, ya. Tiga rambut. Fata'mimuhu sallallahu alaihi wasallam li bayanil afdal khilafan liman akhadha minhu wujubat ta'mim. Ya. Adapun, ya, apa namanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukur itu secara menyeluruh atau memendekkan, apa, secara menyeluruh, itu libayanil afdal, menjelaskan apa perkara yang lebih utama, khilafan liman akhadha minhu wujubat ta'mim. Nah, ini berbeda pendapat terhadap orang yang memahami, ya, memahami baik mencukur habis secara menyeluruh atau memendekkan secara menyeluruhnya Rasulullah SAW itu suatu perbuatan yang wajib, gitu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i enggak. Itu cuma libayanil afdol. Apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah untuk menjelaskan yang paling utama, bukan mewajibkan. Ya. Ya, kemudian wa taqsirul mar'ati aula min halqiha. Memendekkan rambut bagi wanita itu lebih afdol daripada mencukur habis, ya. Lebih afdol daripada mencukur habis. Baik. Em, Selanjutnya, tsumma yadkhulu Makkah ba'da ramil jamratil aqabah wal halqi. Kemudian dia masuk ke Mekah, ya, dia masuk ke Mekah setelah dia melempar jumrah Aqabah dan juga mencukur atau tahallul, ya. Wa yatufu lirrukni, dan dia tawaf ifadah, ya. Fayas'a, kemudian dia sa'i, illam yakun sa'a ba'da tawafil qudum, jika dia belum sa'i setelah tawaf qudum, kama huwa afdol, bagaimana yang tadi, itu yang apa namanya, yang paling afdol. Jadi dia masuk ke Mekah setelah dia kan, apa, ketika habis dari Musdalifah, gitu, ya, habis dari Musdalifah, kemudian dia ke Mina, ya. Nah, eh, dia lempar jumrah Aqabah dulu, ya. Habis itu misalkan tahallul, habis itu dia tawaf ifadah, habis itu dia sa sa'i, ya. Habis itu dia sa'i. Itu afdol dia, karena apa sih namanya, berurut, ini, ya, supaya dia nggak balik lagi, gitu, ya. Tidak balik lagi. Kalau misalkan dia tawaf dulu, habis itu baru lempar jumroh Aqabah, dia kan balik lagi. Nah, dia pergi ke Masjidil Haram, habis itu balik lagi ke Mina, gitu. Nah, sekalian aja dari apa, Musdalifah, habis itu ke Mina, dia lempar jumroh, jumroh Aqabah. Jadi ini di pas hari ini, ya, hari ke-10, ya, hari ke-10. Nah, habis itu dia tahallul, ya, kemudian dia berangkat ke Masjidil Haram untuk tawaf, ya, dan sa'i. Wal halqu wa ta'af wa sa'i la akhira li waqtiha. Nah, yang tadi itu apa namanya? Hanya menjelaskan
rangkaian yang utama gitu ya, bukan menjadi suatu keharusan ya. Karena apa? Wal halqu wat tawafu was sa'yu la akhira li waqtiha. Mencukur ya, bertahalul, tawaf ya, tawaf ifadah, sa'i, tidak ada batas akhir waktunya. Wa yukrahu ta'khiruha, dan dimakruhkan mengakhirkan rangkaian ini an yaumin nahri, dari hari ke-10. Jadi makruh kalau misalkan sampai melewati hari ke-10 ya. Wa asyaddu minhu ta'khiruha an ayyamit tasyriq ya. Nah, lebih makruh lagi jika diakhirkan sampai melewati hari tasyrik, yaitu sampai melewati hari ke-13 ya. Sampai melewati hari ke-13. Tsumma an khurujihi min Makkah. Nah, lebih-lebih makruh ya, itu jika dia sampai keluar dari Mekah, nah baru melaksanakan rangkaian ibadah yang tadi ya. Berarti nggak tahalul ya. Ya, dia masih dalam kondisi ihram. Em, baik, kemudian wasadisuha, dan yang keenam ya, wasadisuha yang keenam tartibun baina mu'dhami arkanihi, yaitu dilakukan secara tertib ya, dilakukan secara tertib, beraturan, berurutan, bi an yuqaddima al-ihram alal jami'. Tapi nggak semuanya harus berurutan ya. Makanya di sini disebutkan mu'dham ya, besar, sebagian besar saja. Yang berurutan itu sebagian besar saja. Bi an yuqaddimal ihram alal jami' ya, dengan mendahulukan ihram ya daripada rukun-rukun yang lainnya. Waluqufa ala tawafir rukni wal halqi, dan mendahulukan wukuf daripada tawaf rukun atau tawaf ifadah, dan juga al halq atau tahallul. Adapun mendahulukan wukuf daripada sa'i itu enggak perlu, karena kan tadi sa'i boleh dilakukan setelah tawaf kudum ya, setelah tawaf kudum. Wa tawaf ala sa'i, dan harus mendahulukan tawaf daripada sa'i. Jadi sa'i itu tidak boleh dilakukan kecuali setelah tawaf, baik tawaf sunnah ataupun tawaf rukun. In lam yas'a ba'da tawafil qudum. Ya, wa daliluhu al-ittiba'. Ya, wa daliluhu al-ittiba'. Karena itu berdasarkan yang sudah diatur, atau berdasarkan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tujbaru, dan tidak bisa digantikan al arkanu, yaitu rukun-rukun tadi, bidamin, yaitu dengan dam, dengan sembelihan dam ya. Nanti insya Allah eh, penjelasan perincian terkait dam itu akan ada ya setelah. Wasayati mayujbaru biddam, dan akan ada keterangan lebih lanjut apa-apa yang bisa digantikan dengan dam. Wa ghairu wuqufin minal arkani sittah arkanul umrah li syumulil adillati laha, dan selain daripada wukuf ya, minal arkani sittah, dari rukun-rukun 6 yang tadi ya, ada ihram, ada tawaf, ada sa'i ya, kemudian ada tertib ya, ada apa lagi? Ada 6 ya. Ah, ada tahallul ya. Nah, itu semuanya adalah arkanul umrah li syumulil adillah. Itu adalah rukun-rukun umrah. Jadi ada ihram, rukun ihram, ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian ada tahallul ya. Sebelum tertib dulu, tahallul, kemudian ada tertib.
ya. Ada ter tertib. Nah, inilah rukun-rukun umrah. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ya, itu rukun-rukun umrah. Selain maka eh, haji tinggal ditambahkan apa? Wukuf. Ya. Tinggal ditambahkan wukuf. Wa zahir anna al-halqa yajibu ta'khiruhu an sa'iha. Dan apa namanya? Wa zahir anna al-halqa yajibu ta'khiruhu an sa'iha fattartibu fiha fi jamil arkan. Dan apa namanya? Zahir ya, nampak dari apa sih namanya rukun-rukun umroh itu bahwa al-halqu atau tahallul mencukur rambut itu yajibu ta'khiruhu, maka wajib untuk diakhirkan an sa'iha, dari sa'inya umroh, ya, dari sa'inya hanya kembali kepada umroh, dari sa'inya umroh. Maka kalau tadi, ya, kalau di haji tahallulnya itu bisa sebelum atau setelah sa'i, ya. Tapi kalau di umroh, tahallulnya itu harus setelah sa'i. Ya. Fatartibu fiha fi jami'il arkan. Maka tertib dalam rukun pada umroh itu di semua rukun ini, makanya tertibnya harus tertib, ya, harus berurutan. Pertama ihram, kemudian tawaf, ketiga sa'i, barulah tahallul. Nah, ini harus dilakukan dengan secara tertib atau berurutan. Baik, itu ya yang bisa disampaikan. Eh, Nanti insya Allah ada namanya wajibatul haji, ya. Ada mabit, ya. Ada jumroh akobah dan lain sebagainya. Nah, ini kita baru membahas apa? Rukun. Ya, baru membahas rukun haji dan rukun umroh, ya. Nah, ini pembahasan walaupun sedikit ini, itu termasuk juga rukun rukun umroh kita telah bahas, ya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya maaf. Adani Allah wa yakum ajma'in. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan berakatul majlis. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Wa atubu ilaik. Ini apa nih? Ntar, izin tanya Ustaz terkait mengeluarkan dam tamattu di pembahasan wukuf tadi. Hukumnya kan sunnah, ya Ustaz. Jadi kalau tidak melakukan tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.